Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Intan Tiara, dan ada rekan saya Ibnu Nawawi, Indri Siti Azahra, ada Isi Farisiana, Juleha, Kelina, Muhammad Firdaus, sama Maya Rosmayanti. Jadi kita akan melakukan penyuluhan tentang vaksinasi COVID-19, kurang lebih waktunya itu 20 menitan. Apakah kita diizinkan? Baik, kalian tadi sudah mengisi Google Form tentang pertanyaan penyuluhan vaksinasi tadi ya. Nanti di akhir kegiatan ini juga kita akan share link juga tentang pertanyaan yang tadi. Apakah setelah kita melakukan penyuluhan ini, apakah ada kemajuan atau tidak? Kita mulai saja ya. Untuk pemateri Ibnu Nawawi, dipersilakan. Next. Jadi vaksin sendiri adalah produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi asisten kekebalan imun tubuh manusia atau imunitas. Vaksinasi sendiri prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk imunisasi. Proses yang membuat tubuh manusia terlindung dari suatu penyakit melalui proses vaksinasi. Imunitas adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Dengan imunisasi akan terbentuk imunitas dan akhirnya masyarakat bisa terlindungi dari penyakit menular. Next. Perbedaan vaksin dengan obat sendiri yaitu penjelasan dari BPOM antara obat dan vaksin. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang bingung dengan perbedaan vaksin dan obat. Tidak sedikit masyarakat enggan divaksin COVID-19 karena merasa tidak sakit. Untuk obat sendiri yaitu tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu dimaksud obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi. Tujuan penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan vaksin sendiri yaitu produk biologi berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya yang sudah mati atau masih hidup dilemahkan yang telah diolah. Bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu dan mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar, tertular, ataupun sakit berat. Kesimpulan BPOM sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan vaksin termasuk dalam kategori obat, dan setiap obat termasuk vaksin yang diedarkan di Indonesia harus mendapat persetujuan dari BPOM. Nah, cara vaksin bekerja dalam tubuh itu, yang pertama, vaksin adalah produk biologis yang diberikan ke seseorang untuk melindungi dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respon tubuh
sembuh terhadap penyakit tertentu. Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Jadi, vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Next. Sasaran yang boleh dan tidak boleh divaksinasi COVID-19. Sasaran yang boleh dan tidak boleh divaksinasi COVID-19 yaitu sedang demam dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, mengidap hipertensi tidak terkontrol dengan tekanan lebih dari 180 sampai 180 per 110 mmHg, lansia yang menjawab iya pada lebih dari 3 pertanyaan sesuai format screening, mengidap penyakit jantung berat dan dalam keadaan sesak, sedang mendapat pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi, sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah, sedang hamil sebaiknya ditunda hingga sudah melahirkan, mengidap autoimun seperti asma dan lupus sebaiknya ditunda sampai terkendali. Sasaran yang boleh divaksinasi itu kelompok prioritas penerima vaksin adalah produk yang berdomisili di Indonesia yang berusia lebih dari 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat emergency use authorization atau penerbitan nomor izin edar NIE dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Manfaat dari vaksin COVID-19 sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya. Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Efek samping dari vaksinasi secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap. Efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Efek samping dari vaksin, kenapa sebagian orang alami efek samping vaksin COVID-19 dan yang lain tidak? Karena banyak orang mempertanyakan mengapa sebagian orang mengalami efek samping sementara yang lain tidak. Beberapa orang akan merasakan efek samping sakit kepala. Gejala tersebut paling umum bagi seorang usai vaksinasi COVID-19, efek samping tersebut tanda sistem kekebalan tubuh meningkat merespon normal terhadap vaksin. Kelelahan, jika tidak merasakan apa-apa 1 atau 2 hari
satu dosis itu tidak berarti vaksin tidak bekerja. Demam, vaksin juga menimbulkan lebih banyak reaksi daripada yang lain. Oleh sebab itu, setiap orang bereaksi berbeda-beda. Tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. 1. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari sampai April 2021. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari sampai April 2021, sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 2 adalah A. Petugas pelayanan publik, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian, Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara atau pelabuhan atau stasiun atau terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. B. Kelompok usia lanjut atau lebih dari 60 tahun. 3. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021 sampai Maret 2022. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan yang terakhir, tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021 sampai Maret 2022, sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Penetapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts of Immunization atau SAG, serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisor Group. Cakupan prioritas utama vaksinasi COVID-19. A. Perawat. B. Dokter. C. Bidan. D. Tenaga kesehatan lainnya atau farmasi, gizi, kesmas. E. Asisten tenaga kesehatan. F. Tenaga penunjang. G. Kaos. H. SDMK, TNI atau Polri. Selain tenaga kesehatan, sebenarnya yang disebut garda terdepan itu siapa saja selain petugas kesehatan. Kelompok yang paling beresiko lainnya atau sebagai garda terdepan adalah petugas pelayanan publik seperti anggota TNI atau Polri, Satpol PP, petugas bandara, stasiun kereta api, pelabuhan, pemadam kebakaran, PLN, PAM, yang bertugas di lapangan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Tempat pelayanan dan petugas vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, atau milik masyarakat swasta yang memenuhi persyaratan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit, dan atau unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Efektivitas vaksin dalam jangka panjang. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rentang periode jangka panjang dari perlindungan vaksin COVID-19.
Efektivitas atau seberapa ampuh suatu vaksin dapat menghindari penyakit dapat dilihat dari hasil uji klinis fase 3. Berdasarkan data hasil uji klinis fase 2 serta fase 3 yang dilakukan di negara lain, vaksin yang tersedia terbukti aman dan dapat meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Dosis yang diberikan pada vaksinasi COVID, dosis dan cara pemberian harus sesuai dengan ini, menjelaskan dosis pemberian untuk setiap jenis platform vaksin COVID-19. Platform Inactivated Virus Pengembang Vaksin Sinovac Research and Development Co Ltd. Jumlah dosis 2, 0,5 mili per dosis. Jadwal pemberian hari ke-14. Cara pemberian intramuskular. Lalu Inactivated Virus Sinopharm plus Beijing Institute of Biological Product. Jumlah dosis 2, 0,5 mili per dosis. Jadwal pemberian hari ke-21 intramuskular. Lalu viral vector non-replicating AstraZeneca plus University of Oxford. Jumlah dosisnya 1-2, 0,5 mili per dosis. Bila 2 dosis, jadwal pemberiannya 28 hari intramuskular. Lalu protein subunit pengembang vaksin Novavax. Jumlah dosis 2, 0,5 mili per dosis. Jadwal pemberian hari ke-21 intramuskular. Lalu RNA-based vaksin. Pengembang vaksin Moderna plus National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Jumlah dosis 2, 0,5 mili per dosis. Jadwal pemberian hari ke-28 intramuskular. Lalu RNA-based vaksin. Pengembang vaksin Pfizer Inc. and BioNTech. Jumlah dosis 2, 0,3 per dosis. Jadwal pemberian hari ke-28 intramuskular. Sudah. Jenis-jenis vaksin. Ini ada AstraZeneca, lalu Sinovac, Pfizer, lalu ada Moderna. Next. Oke, jadi itu penyuluhan dari kita tentang vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, gimana perasaannya setelah dilakukan penyuluhan ini, di Pradita? Alhamdulillah Teh jadi menambah ilmu dan wawasan juga. Dari yang belum tahu jadi tahu Teh. Oke, Teteh mau nanya, tadi kan presentasi ada tentang manfaat vaksinasi COVID-19. Coba jelaskan lagi, Fadila Arumsari. Jelaskan ya Teh, seperti yang tadi dijelaskan itu apa aja sih manfaat dari vaksin COVID-19? Mengurangi resiko terjadinya penularan COVID sendiri. Lalu ketika kita tertular COVID tuh nanti dampaknya nggak terlalu berat. Lalu nanti untuk apa ya Teh? Untuk mencapai imunitas kitanya tuh lebih kuat. Ada juga merangsang sistem kekebalan tubuh kita. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pradita dan Fadila Arumsari yang telah menjawab pertanyaannya. Untuk materi vaksinasi ini semoga bisa menambah pengetahuan kalian ya. Nah, terima kasih juga untuk bisa menyempatkan waktunya mengikuti penyuluhan tentang vaksinasi COVID-19 ini.
Nanti setelah ini kalian mengisi lagi tentang Google Form yang tadi, kan kalian sudah diberi penyuluhan ini, jadi mungkin ada kemajuan ya. Jadi kita tunggu sampai jam 2:30 untuk mengisi linknya ya. Nanti kita share lagi, bisa share lagi. Nah, itu link untuk Google Form-nya ya. Nanti kalian ngisi sampai jam 2:30 itu untuk bahan evaluasi kelompok kita. Terima kasih ya untuk waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi ya linknya. Baik, Teh.